Bang Yogi, Assalamualaikum. Besar akun Bang Suma, Bang Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asli nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkrik. Tes dulu passwordnya apa nih? Ini Bang Zuma bener nggak? Passwordnya apa ini? Di luar Islam nyembah tuyul. Mantap, jangkrik. Lanjut. Salah Pak. Salah ya. Ini lagi sambil ngomong, diinjak lehernya sama pendeta sambil ngomong. Salah ya. Ini siapa sih? Yogi ini ngapain sih? Lu ngapain? Yok. Duh. Selamat tinggal. Tadi topiknya ini Bang Juma. Iya. Tadi ada Oten di sini mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara melalui penjajahan oleh orang Yaman. Kalau Bible itu yang membawa adalah ulama pada abad ke-7. Menurut data yang diambil dari Gramedia. Penulisnya namanya Pandi. Gitu. Hebat kan? Hebat. Balas ya anak. Itu kenapa bisa ada seperti itu teman-teman? Karena mereka mencoba membuat Tuhan di hadapan Tuhan. Al-Quranul Karim menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Al-Quran yang menguraikan itu. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagi kamu. Ini kata Allah. Kitabnya orang Yahudi yang diimani hari ini dan juga dijadikan sebagai buku ya suci oleh orang Kristen. Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Saya mau tanya nih kepada adik saya Ardiansa. Beliau adalah seorang akademisi. Ketika saudara berdialog dengan orang Kristen, yang mati menurut mereka itu siapa? Tuhan atau manusia? Manusia, Gurunda. Manusia. Yang Tuhan berada di mana? Yang Tuhan di sorga. Di surga. Berarti Yesus yang adalah manusia berada di hadapan Tuhan yang ada di surga atau kagak? Kagak, Gurunda. Kok bisa? Tuhannya yang disebut Bapa di surga. Ya. Yesusnya yang mereka juga sebut Tuhan itu ada di bumi. Pertanyaannya, apakah Yesus berada di hadapan Tuhan yang ada di surga atau tidak? Tidak, Gurunda, karena Yesus di bumi, bukan di sorga. Mate mija. Berarti Tuhan itu terbatas. Bumi itu jauh dari dia. Atau bumi itu ada di hadapannya, di bawah cakupannya. Di bawah cakupan Tuhan. Berarti bumi ini ada di hadapan Tuhan. Ya. Berarti Yesus berada di hadapan Tuhan. Ya. Berarti Yesus adalah Tuhan yang dibentuk di hadapan Tuhan lain. Waduh. Perintahnya Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada Tuhan lain padamu di hadapanku. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah Tuhan yang dibuat, yang dibentuk, yang diimani, yang dipercayai di hadapan Tuhannya Bani Israel? Ya atau tidak? Jawab.
Saya hanya Bani Israel. Belum paham tak? Woi. Di dalam bahasa Yunani, pendalaman bahasa Yunani, pendalaman materi ya, ada kata emprosten, bukan impoten ya, bukan impoten. Emprosten. Emprosten dalam bahasa Indonesia itu artinya di hadapanku atau di hadapan. Nah, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku Yesus juga akan mengakui di hadapan Bapakku yang ada di surga. Matius 10 nomor 32. Berarti Yesus ini berhadapan dengan Tuhannya Bani Israel. Betul? Betul. Nah, betul. Dari tadi, betul. Maaf, Gurunda lagi di WC, lanjut. Iya, tercium sampai sini. Harusnya tadi ketika ada penyembah batu zakar bertanya, apakah kentut ada wujudnya? Ada di sini dia. Mumpung kamu lagi di WC. Matius 10 nomor 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku Yesus juga akan mengakuinya di hadapan Tuhanku atau Bapakku yang ada di surga. Berarti Yesus dan Tuhannya Bani Israel berhadap-hadapan. Betul? Betul. Nah, kita dengan Allah juga menghadap. Betul? Betul. Nah, setiap manusia itu berada di hadapan Allah, di hadapan wajah Allah, betul? Betul. Berarti Yesus ini berada di hadapan Tuhannya Bani Israel. Benar? Benar. Nah, kata Tuhannya Bani Israel, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ada nggak orang yang membuat Tuhan lain di hadapan Tuhannya Bani Israel? Ada nggak? Ada. Siapa? Paulus. Siapa nama Tuhannya? Yesus. Melanggar nggak 10 hukum Tuhan? Melanggar. Melanggar. Tralala trilili. Itu kan manusianya, Gurunda. Itu kan manusianya, Gurunda. Ya, manusia Yesus ini jadi Tuhan nggak nanti? Jadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. 14 Nomor 9. 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Kisah 2:32 juga. Di situ diceritakan Allah membangkitkan hambanya Yesus Untuk menjadi Tuhan. Nah, Dalil, wahai umat Islam, ya paman, jangan kau membuat Tuhan baru, Tuhan ciptaan baru, ya paman. Tapi kan umat Islam bikin Tuhan baru. Mana buktinya? Itu Tuhan negeri Mekah. Muncul pertanyaan, saudaraku, ya paman, Tuhan Bani Israel yang mereka sebut dengan Elohim, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Ya atau tidak?
Apakah Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Elohim adalah Tuhan bagi negeri Indonesia? Ya atau tidak? Tuhan Bani Israel yang mereka sebut El Shaddai, apakah Tuhan bagi kota Makassar, negeri Makassar? Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam. Makanya umat Islam menyatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mekah termasuk semesta alam enggak? Termasuk. Indonesia termasuk bagian dari semesta alam? Termasuk. Berarti ketika dikatakan Tuhannya negeri Mekah merujuk kepada Rabbus samawati wal ard. Betul? Betul, Paman. Betul. Nah, sekarang ketika Tuhannya Bani Israel mengatakan, jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku, jangan kau bikin batu zakar jadi Tuhan. Jangan. Jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Emprosten. Jangan ada Tuhan impoten di depanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Di hadapan emprosten dalam bahasa Yunani. Ternyata kalau kita membaca, Yesus ini berada di hadapan Tuhan. Matius 10 nomor 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang ada di surga. Yesus di hadapan Tuhannya Israel bukan Tuhan, tapi Yesus bagi orang Kristen adalah Tuhan. Ini masalah. Masalah. Ketika Tuhannya Bani Israel menerangkan, jangan ada padamu Tuhan lain. Alam ahada ilaikum ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Maka keotentikan daripada sembahan saudara kita harus kita uji. Benarkah yang kau sembah itu adalah Tuhan, atau itu hanyalah makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, sebagai Nabi atau Mesiasnya Bani Israel, lalu kalian tuhankan. Ayo teman-teman, semangat belajar. Yang Kristen naik ke atas, mari kita belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan akal sehat. Jangan Anda bertanya wujud kentut, lalu Anda diberi jawaban, Anda malah tertawa. Giliran ditanya, ada nggak akalmu? Ada. Mana wujudnya? Ya, nggak bisa juga ditunjukkan. Oke, host, silakan dinaikkan. Kalau ada kemudian orang yang mau diajarin, mau diterapi. Iya, selamat malam Bang Ravindo. Bang Ravindo, selamat malam. Dibuka mic-nya, Bang. Iya, selamat malam. Iya, agamanya apa, Bang? Kristen Protestan, Bang. Oh, Kristen Protestan. Mau diskusi, Bang, atau mau bertanya? Silakan, ada Garuda Cuma di sini. Iya, Bang, mau bertanya, Bang. Iya, silakan, Bang. Gini, Bang. Aku mau nanya nih, Bang. Kenapa orang-orang yang kayak orang abang itu suka kali membahas tentang Tuhan orang Kristen? Kalaupun seandainya orang Kristen menyembah Tuhan yang salah, seandainya ya, apa masalahnya sama orang abang? Nah, itu aja pertanyaannya, Bang. Yang ditanya siapa? Saya. Ya. Saya yang ditanya. Iya, Paman. Oh iya, Paman. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang cantik. Al-Quranul Karim ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada Kristen, "Fabashshirhum bi'azabin alim." Sampaikanlah kepada Kristen kabar gembira, yaitu azab yang pedih yang diperuntukkan untuk mereka. Tuh, kenapa kami membahas? Karena kami diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Wahai orang Kristen, kalian akan kekal di neraka.
Loh, kok itu jadi kabar gembira? Pada saat Anda keluar dari kecaman neraka, masuk ke Islam, Anda akan tersadarkan. Subhanallah. Terima kasih Bang Suma dan kawan-kawan. Anda telah membuat saya keluar dari lingkaran setan. Itu yang dimaksud. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyi bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'murun bil qisti minan nas wa basyirhum bi'azabin alim. Sampaikan kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Kami harus menyampaikan ini kepada saudara. Nah, kebetulan saja kitab saudara itu banyak mengambil istilah-istilah Al-Quran, istilah-istilah dari kitab sucinya umat Islam yang datang kemudian untuk meluruskan pemahaman umat terdahulu. Seperti pemahaman saudara yang membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Bani Israel. Jadi saya datang membahas Bible, membahas Yesus, membahas Paulus, membahas kitabmu, membahas agamamu, membahas sembahanmu. Karena tugas dari Tuhanku untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa azab yang pedih. Sekarang tinggal Anda mau terima kabar ini atau tidak. Kalau Anda tidak mau menerimanya dari Quran, terima dari Bible. Apa kata Yesus? Matius 7, nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu adalah kabar gembira, azab yang pedih. Sekarang Anda ingin menjadikan kabar gembira ini sebagai sesuatu yang tidak berarti, silakan mati dalam keadaan Kristen. Tapi kalau Anda ingin menjadikan kabar gembira dari Bang Suma menurut Al-Quran dan menurut pengajaran Yesus, tinggalkan ajaran tersebut, maka kegembiraan Anda akan bertukar dengan kekal di dalam surga, yaitu jannah. Demikian. Ya, ada tanggapan Bang Arvindo, silakan. Waduh, Bang Zuma. Jadi menurut Bang Zuma, kalau di agama Kristen gak ada keselamatan gitu. Ya bagaimana mau selamat bang kalau yang disembah bukan Tuhan bang? Nah terus saya mau tanya nih sama orang abang, kalau seandainya saya mengikuti agama orang abang, ada nggak jaminan keselamatan di agama orang abang? Silakan dijawab Ustaz Tata. Keselamatan dalam Islam. Ustaz silakan. Ustaz, siapa sini yang berisik? Silakan Ustaz. Mana Berunda? Sambil menunggu aja Bang Juma, silakan. Ya kalau dalam Islam itu kullu mati yadkhulul jannah illa man aba. Hadis ya. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau atau ani dahulul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku ya masuk surga. Maksudnya taat di situ apa? Kunci surga apa? Menyembah Allah, mentuhankan Allah. Ya, mana dalilnya? Ayat Fusilat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Atau ulaika ashabul jannah hum khalidina fiha. Mereka itulah para penghuni surga. Jadi jelas syaratnya apa? Kunci surga dulu. Apa kunci surga? Mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu istiqomah. Maksudnya apa? Sampai pendiriannya sampai mati dia. Ya, sampai mati mengimani Allah. Jangan sampai murtad. Gitu. Jadi jelas sudah. Mau hadis, mau Quran. Udah. Kalau Bang Juma udah kembali lagi. Dendam kali kalian sama aku. Dendam kali kalian. Santai bro, santai.
Dia bilang gini Bang Juma. Kalau misalnya agama saya memang nggak benar, saya salah Tuhan, apakah kalau saya memeluk Islam itu dijamin keselamatannya gitu? Oh iya pasti. Itu udah pasti tuh. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Umat Islam dijamin akan mendapatkan kemudian kemenangan yang agung. Apa itu? Manakala mereka beriman kepada Allah dan juga mengerjakan kebajikan amalan soleh, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Apa yang menjadi kemudian jaminannya? Allah mengatakan akan memasukkan ke dalam surga dan mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminan Al-Quran. Surah At-Taghabun, jaminan Allah kepada umat Islam ayat 9. Nah sekarang kalau pertanyaan ini dibalik ke Kristen, sangat sulit. Tak ada satupun orang Kristen, titel pendeta, pastor yang sudah licin kepalanya, yang akan mampu memberikan petunjuk kepada orang jamaahnya untuk memberikan data. Ada jaminan keselamatan kepada orang-orang yang sekolah minggu, ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi dan tidak bersunnah. Tak ada. Tak ada. Tapi kalau umat Islam, subhanallah, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, ayat 10. Di situ orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang menghindari persinahan, menjaga amanah, akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Innalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Orang yang sholat pada hari Jumat, ibadah pada hari Jumat, dijamin oleh Allah masuk surga. Dia mendapatkan warisan surga Firdaus. Nah pertanyaannya kalau ditanya kepada pastor pendeta, wahai pendeta, ya paman, ada tidak jaminan di dalam Biblemu, baik itu dari Theos, atau itu dari Bapa, atau itu dari roh-roh, atau dari burung merpati, atau dari Tuhan anak, Tuhan junior bernama Yesus, menjamin keselamatan bagi orang yang dandutan pada hari Minggu, sampai kemudian kumisnya pendeta menjadi alis? Tidak akan pernah ada jawaban Anda temukan. Nah itulah indahnya Islam. Kenapa harus memeluk ajaran agama Islam? Karena Yesus anak soleh. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, Yesus doanya dikabulkan. Wah, keren. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak sekolah minggu. Yesus bukan anak Kristiani. Tapi dia adalah seorang Muslim. Disebut sebagai anak soleh. Di dalam kitab saudara yang tidak tahu siapa pengarangnya. Ibrani 5 nomor 7. Subhanallah. Silakan. Jangan main lapor dong. Santai aja duduk. Silakan Bang Revindo ditanggapi. Ini bang, kan aku kan bang nggak ngerti nih sama sekali agama Islam. Iya. Di agama Islam ada nggak sih nabi yang terangkat ke surga? Ada, tapi bukan surga. Selayaknya Bible dalam bahasa Yunani, Yesusnya itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Bahasa Yunaninya Uranon atau Uranos. Itu Yesus tidak ke surga dia terangkatnya ke langit. Coba Anda baca di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 158. Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Al-Quran mengatakan, barrafa'hu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah kemudian mengangkat Nabi Isa, bukan ke surga. Selayaknya di dalam kitab saudara, ya, Yesus itu tidak terangkat ke surga. Cuman Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk memanipulasi terjemahan langit menjadi surga, biar orang Kristen tergiur agar rajin bayar perpuluhan setiap
bulan. Gitu bang. Nabi Anda naik Nabi kami naik ke surga atau naik ke langit? Ada Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 158. Anda carikan saya dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Yesus naik ke paradiso, surga. Anda tidak akan pernah temukan. Yang ada Uranos. Uranos ketika diterjemahkan dengan jujur tanpa kebohongan dan tipuan, artinya langit. Ternyata lembaga secara terstruktur, bukan personil tapi lembaga, menipu Kristen se-Indonesia. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya, sebelum ditanggapi Bang Revindo, saya sapa dulu ya. Bang Revindo Koto, selamat malam. Marlindo, selamat malam Marlindo. Mas Aha mungkin mau masuk, Mas Aha, silakan Mas Aha. Mati meja. Iya bang. Ya silakan, Marlindo saya turunkan dulu ya, nanti teman Kristen yang lain. Kalau dalam Islam itu ada berapa nabi yang diangkat Bang Zuma? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah apa ayat berapa itu? Masya Allah. Diterangkan kemudian itu surah apa itu, Dek? Yang mengatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam jalan Allah itu dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan Nabi, seluruh orang yang mati dalam jihad berjuang di jalan Allah semuanya terangkat dia ke langit. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 169. Itu data. Saya menjawab sesuai dengan data yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Siapapun itu, bukan hanya sebatas Nabi. Hari ini kemudian kami menyatakan la ilaha illallah. Kami gaungkan kemudian Islam adalah agama hak. Lalu kemudian kalian ada yang usil, dar menembaki kami dan kami mati. Insya Allah. Ini jaminan dari Allah. Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Makanya umat Islam itu tidak pernah takut dengan kematian. Mati dalam memperjuangkan dinul hak, dinul Islam, maka dia jaminannya jannah. Silakan. Terus apa bedanya dengan kenaikan Nabi Idris dan Nabi Isa? Apakah Nabi sama? Idris. Iya. Dan Nabi Isa alaihissalam. Kan diangkatkan kedua Nabi itu. Nabi Idris alaihissalam bedanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ditolak oleh kaumnya dan diusahakan kemudian dibunuh oleh kaumnya dan kaumnya melakukan makar tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Umat atau manusia sesama Nabi Idris kemudian tidak membuat tipu daya, sedangkan manusia sesama Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya. Makanya tipu daya daripada umat yang ada pada masa zaman Nabi Isa alaihissalam melahirkan sebuah aliran kepercayaan bernama Kristen. Itu buah dari makar yang mereka buat. Kristen ini adalah buah dari makar, tipu daya, muslihat yang dilakukan oleh ahli kitab. Sehingga melahirkan sebuah sekte aliran baru, buatan mereka sendiri yang disebut Nasorios, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Iya, setauku kan ada dua nabi kan dalam Islam yang diangkat bang. Nah, terus apa bedanya dengan orang banyak yang diangkat itu? Apa perbedaannya bang?
yang Abang Zuma bilang tadi? Yang diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, tidak merubah kedudukannya kemudian sebagai nabi, menjadi Tuhan. Karena terangkat ke langit, jadi Tuhan dia enggak. Tetap aja dia adalah manusia. Bukan itu pertanyaanku, Bang. Maksudnya kalau dalam Islam ini ada berapa nabi yang diangkat? Karena setauku itu kan Nabi Idris dan Nabi Isa atau ada nabi lain, Bang? Al-Quran menerangkan bahwa telah diutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga aku tidak ceritakan kepadamu. Jadi bagi kami, nabi-nabi yang lain siapapun itu, mau 2 nabi, 3 nabi, 4 nabi, 100 nabi diangkat oleh Allah ke langit, itu tak ada hubungannya kemudian dengan kaidah Islam. Al-Quran datang hanya membantah tentang dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran kemudian menerangkan Nabi Isa tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Dan itu juga dibuktikan oleh Bible bahwa yang dibunuh ini adalah orang terkutuk. Yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Yang dibunuh ini adalah orang yang kemudian makan uang suap. Itu dibuktikan oleh Bible. Berarti Al-Quran tidak salah. Silakan. Iya. Pertanyaan aku bukan itu sih, Bang. Tunggu dulu, Bang. Di mana tertulis di Bible yang disalibkan itu yang memakan uang suap, Bang? Di kitab mana, Bang? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Di ulangan belum ada kisah penyaliban Yesus, Bang. Itu perjanjian lama, Bang. Ah, gitu ya? Diulang, iya. Abang. Tapi Paulus mengutip itu. Iya, saya nanya di mana, Bang, tertulis. Jangan dibawa ke ulangan, soalnya itu perjanjian lama, Bang. Nah, Paulus sendiri yang mengutip itu gimana dong? Di mana Paulus mengutipnya, Bang? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, di mana tertulis? Di atas pohon. Iya. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Bentar ya, Iya. Bang ya. Siap. Galatia 3 nomor 15. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Tuh. Jadi karena itu Abang bilang Yesus yang memakan uang suap tadi ya, Bang? Justru bukan Yesus yang makan uang suap kan? Tapi tadi Abang yang menyaksikannya, Bang, bahwasanya Yesus mati karena memakan uang suap. Bukan. Saya tidak mengatakan Yesus yang matikan uang suap, tidak. Yang Abang tadi kan menggantikan membawa Bible. Abang bilang di Bible itu ada tertulis menyaksikan bahwasanya yang disalibkan itu bukan Yesus. Digantikan sama Memang bukan Yesus. Memang bukan Yesus. Tidak ada Alkitab mengatakan Yesus tidak Yesus yang disalibkan. Tidak ada Siapa Yesus bilang? mengatakan. Saya yang bilang, Bang. Saya nggak pernah baca itu. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 4. Bentar ya, Bang ya. Iya. Yohanes 13 nomor 4. 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Oke. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus ya? Ya, betul. Bisa Anda baca Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52? Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari lolos dengan telanjang melepaskan kain lenan? Berarti menurut Abang pada waktu penyaliban Yesus itu cuma Yesus yang memakai kain lenan. Lalu siapa dong?
Kain lenan itu apa sih bang? Kain penutup badan lah. Berarti pada waktu itu mereka semua nggak menutup badan gitu? Bukan. Hanya ada satu manusia setelah perjamuan kudus, perjamuan terakhir, yang diceritakan dalam Bible menggunakan kain lenan. Di antara ratusan orang yang ikut menyelipkan Yesus cuma satu. Ya. Sekarang kalau ada yang lain tunjukkan siapa? Kan abang yang bilang bahwa saya Kan cuma satu Yesus. Kan cuma Yesus. Dalilnya Yohanes 13 nomor 4. Tidak ada di situ dikatakan cuma Yesus. Lalu siapa Tapi orang yang Yesus menggunakan kain lenan. Terus Tapi siapa bukan cuma yang Yesus dikatakan di situ. Oke, sekarang silakan Anda tunjukkan ada diceritakan yang lain menggunakan kain lenan. Itu menurut abang hal yang penting untuk diceritakan di dalam Alkitab. Jelas dong. Kalau semua Jelas dijelasin itu. bang ya Alkitab itu harus sebanyak-banyaknya lah bang. Ya, Nggak bisa kenapa cuman segitu pengarang banyak. kitab saudara tidak menjelaskan? Sekarang begini, ketika Anda Itu membaca bang, Markus, kalau manusia memang sudah berpikir bang pasti sudah tahu bahwasanya seandainya begini. Ada dikatakan tadi di kitab tadi itu dia memakai baju. Terus Oke. abang ambil lagi di Markus 14 ayat Oke. 50 sampai 52. Baik. Ada seseorang Baik. yang memakai baju. oke baik, gini, Berarti- Markus 14, fokus di situ. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus, betul? Ya. Satu, Yesus sudah ditangkap, betul? Ya. Yang lari telanjang ini siapa? Tidak ada di sini tulis siapa namanya bang. Iya, makanya saya tanya, yang lari telanjang ini siapa? Oh berarti itu menurut abang Tuhan Yesus yang lari sama mereka. Enggak, muridnya enggak mungkin. Betul? Iya. Karena muridnya semuanya sudah pada lari. Semua muridnya. Iya. Lalu yang lari telanjang menggunakan kain lenan ini siapa? Menurut abang cuma ada 12 muridnya dan satu orang itu di situ. Ya iya, kan dikatakan, coba Anda baca. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Lalu yang satu ini siapa? Berarti asumsi abang yang menggunakan kain lenan itu Tuhan Yesus ikut lari sama mereka. Kalau bukan Yesus, tolong tunjukkan siapa yang menggunakan kain lenan itu. Tidak ada ayatnya memang bang. Cuman bukan cuma mereka di situ bang. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda tidak bisa menunjukkan ada satu manusia pun selain Yesus menggunakan kain lenan, maka kandidat satu-satunya adalah Yesus. Oke. Anda suka ataupun tidak suka, Anda harus tanamkan itu dalam pikiran Anda. Itu satu. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan terkutuklah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis ini di mana? Ternyata selidik punya selidik, tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bacakan kepada saya yang tertulis ini? Gimana bang? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 22 Sampai 23. Ulangan 21 nomor 22 23. Ulangan 21 nomor 22 Sampai 23. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian gantunglah dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya biarkan semalaman di tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa Anda jawab? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus yang digantung terkutuk atau bukan? Yesus yang digantung terkutuk. Loh, tadi katanya tidak ada. Kok dia yang terkutuk? Ya, Tuhan Yesus kan sudah bernubuat bang sebelumnya bahwasanya dia akan digantung. Di mana Bahwasanya nubuatannya? dia akan Di mana nubuatan itu? Tunjukkan ke saya. Ingat ya, Paulus menuduh sesuatu yang tidak benar.
Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ternyata di Ulangan 21, orang yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Ditanya, ada nggak dosa Yesus yang sepadan dengan orang mati, dengan dosa hukuman mati? Tak ada. Loh, kenapa Yesus disepadankan dengan pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Paulus, kurang kerjaan lu bro. Ayo silakan. Di mana Yesus menubuatkan dirinya mati? Yohanes 19 ayat 28 30. Bang. Oke. Yohanes 19 Silakan. ayat 28 sampai 30. Oke, silakan Anda baca. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, apa yang tertulis? Mana nubuatannya? Mana nubuatannya, Bu? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci, Bu? Aku haus. Itu. Atau yang mana ini? Yang tertulis dalam kitab suci yang mana yang dimaksud? Malah kalau Anda lihat pengakuan Yesus, Bung, di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus justru mengatakan apa? Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Gitu, Bung. Jadi Yesus menerangkan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat nubuat mati demi dosa-dosa orang barat? Saya lagi bertanya, Zuma. Ya. Jadi Anda tidak mau bantu teman saudara. Anda membiarkan teman saudara bingung. Jangan sampai nanti mualaf teman Anda. Enggak akan lah yang saya mau. Kuat imannya. Iya, Zuma. bukan iman itu, kuat kepercayaannya. Imannya kuat. Iman itu bahasa Quran, itu level tertinggi di Islam. Silakan. Zuma. Ya. Ada yang saya mau tanyakan ke kawan di Zoom. Ya, Paman. Kau jelaskan dulu ini. Apa tuh, Paman? Hadis Abu Daud nomor 2131. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tunggu. Pertanyaannya belum ada. Apa pertanyaannya? Kenapa kutunya Muhammad dicari sama istrinya orang? Kau jelaskan dulu. Dalilnya mana? Itu. Mana? Coba bacakan ke saya dong. Hah? Bacakan ke saya. Saya bacakan ke kau. Iya. Ini saya bacakan ke kau. Ya. Rasulullah